itu sapunya jangan ada yang mau ganggu tong dua, karena kau dengsa sama-sama bahagia. Luda dong yang terasukan. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, dan kau datang kau kira dengan kau drama. Siapa biasa yang kau tak buang. Jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Tak usah kau mau datang cari-cari tahu. Tapi tak usah main ganas, masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang goals, adik terobos full. Maaf depu hati sayang duluan kasih gol. Seisu daripada masalah, lebih baik jangan ganggu, itu sayang punya. Yang jadi pengganggu kau tuh cuma benalu, yang di saat dibutuh kalau keluar rumah. Kau sudah dengan kau putar telekan, karena tong dua bangun cinta tara gampang. Mau kasih pisah tong dua, otra bisa. Jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kau drama. Siapa biasa yang kau tak buang. Salah, hey, hey. Mau bikin apa len, mau bagaimana len. Nona pun belis mahal kakak setengah mati Kakak sujaga nona dari dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pun belis mahal, kakak main salah. Kakak main salah. Bapak mama suruh kakak untuk mundur sah. Nona cari yang lain semoga bahagia. Saya menyesal tapi apa mau dibilang, mundur lebih baik daripada terus bimbang. Saya ikhlas kau cari lain, biar kau hidup lebih baik. Mau bikin apa len, mau bagaimana len. Nona pun beris mahal kakak setengah mati Kakak sujaga nona dari dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pun beris mahal, kakak main salah. Kakak main salah. Bapak mama suruh kakak untuk mundur sah. Nona cari yang lain semoga bahagia. Untuk acara kegiatan hari ini adalah pemetaan aset ya. Jadi di dalam modul 3.2 program guru pendidikan guru penggerak itu kita itu diminta untuk memetakan aset yang ada di sekolah kita. Nah, hari ini Ibu dan Bapak saya undang sebetulnya di sini dalam rangka untuk itu. Jadi kita sifatnya hanya diskusi. Sebelumnya saya sampaikan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah nanti dibuka, pembukaan, kemudian doa,
kemudian sambutan dari ibu kepala sekolah kita yang baru. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi nanti yang akan dipandu oleh saya. Kemudian untuk kita awali kegiatan siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama, ya. Pembukanya dulu dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan doa yang lebih afdol dari Pak Ihsan. Allah, Pak Ihsan, saya persilakan. Terima kasih Bu Nur. Tadi kita awali acara ini dengan baca suratul Quran, Ummul Quran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberkati surat Fatihah. Semoga Allah turunkan rahmat dan dimudahkan acara ini sampai selesai. Al-Hazaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna allazi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dina ma'al kulli unsa wa zakara. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ihsan untuk doanya. Kemudian di acara selanjutnya saya mohon meminta Ibu untuk menyampaikan dua patah kata. Semoga acara ini berlangsung seperti apa yang diinginkan. Selesai sukses. Ada Ibu Nana yang seperti itu. Terima kasih Nur. Mohon izin ya Bapak Ibu, Bu Yuli, ya, teman-teman semua, para komite dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakasek kita, Ibu Yulianti MPD, para dewan guru yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru, karyawan, staf, terutama Ibu Nur yang hari ini mempunyai kegiatan, ya. Ini adalah bagian dari kegiatan guru penggerak. Kemudian para komite dan jajarannya serta formasnya, terima kasih atas kesempatan kali ini yang diberikan kepada saya. Semoga kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, di mana Bapak Ibu semua berkumpul di sini adalah untuk memenuhi kegiatan dari guru penggerak, bagian dari guru penggerak di modul 3.2, ya Nur, pemetaan aset. Ya, semoga kegiatan yang hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nur berjalan dengan lancar, apa yang kita inginkan, sukses terlaksana dengan baik. Harapan saya adalah Bu Nur bisa melanjutkan saya, karena saya menjadi guru penggerak, menjadi kepala sekolah berawal dari guru penggerak Bapak Ibu. Ya, banyak sekali ilmu yang didapat. Semoga bisa diimplementasikan ya Bu Nur. Ya, semoga diskusi ini juga nanti dapat berjalan dengan lancar. Silahkan dilaksanakan dengan sebaik mungkin Bu Nur. Mohon nanti teman-teman bisa menyikapinya kegiatan ini dengan baik. Harapan saya semoga tinggal satu modul lagi ya Bu Nur, 3.3, satu lagi dengan perjalanan yang 6 bulan. Semoga bisa mencapai di titik itu Bu Nur dengan hasil yang maksimal. Alhamdulillah kemarin saya juga lulus dengan predikat sangat
baik Bapak Ibu. Jadi semoga Bu Nur bisa mengikuti jejak saya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doa bersama, dan nanti rekan-rekan guru juga monggo silakan mengikuti jejak saya dan Bu Nur ya, untuk bisa terus menimba ilmu ya, menimba ilmu, mendapatkan pembelajaran di mana guru adalah, kita harus sebagai guru itu harus belajar sepanjang hayat ya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar ya Bu Nur ya, amin ya rabbal alamin. Dan nanti Bu Nur lulus dengan nilai predikat sangat baik sama seperti saya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami semua di sini mensupport Bu Nur dengan baik ya. Semoga harapannya itu benar-benar tercapai ya. Kalau saya memang seperti itu Bu. Jadi goals-nya kita apa nih? Kita terus belajar dan belajar ya. Jadi ada yang ingin kita terapkan kepada murid dan di lingkungan sekitar kita. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih silakan dan supportnya. Untuk saya langkah ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, kita berdiskusi. Nah, jadi Ibu dan Bapak, saya undang di sini adalah dalam rangkaian kegiatan guru penggerak untuk mendiskusikan apa saja sih yang kita miliki di sekolah ini. Jadi di modul 3.2 itu tentang pemetaan aset. Ya. Saya sampaikan dulu ya Ibu dan Bapak, biar kita memiliki persamaan persepsi. Nah, jadi bahwa sekolah itu kan terdiri dari dua komponen, biotik dan abiotik ya. Sama seperti ketika kita belajar biologi, biotik dan abiotik, sesuatu yang hidup dan tidak hidup. Nah, keduanya itu saling mendukung untuk pelaksanaan kesuksesan sekolah itu menjalankan kewajibannya ya dari bidang pendidikan, mendidik, mengajar gitu. Ada dua komponen ya, abiotik dan abiotik, biotik dan abiotik. Jadi kalau biotik itu yang hidup, yang abiotik itu yang tidak hidup. Nah, dari biotik dan abiotik itu kita katakan tadi di modul 3.2 program guru penggerak itu aset sekolah itu terbagi menjadi 7 ya. Jadi ada satu modal manusia. Modal manusia itu kaitannya ya segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah itu dan sekitar sekolah itu. Jadi bukan hanya di dalam sekolah, tapi di luar lingkungan sekolah juga sekitarnya. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial itu yang kegiatan kita sebagai manusia ya, bersosialisasi sosial, itu hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Kemudian modal fisik. Modal fisik itu hal-hal yang berkaitan dengan fisik yang nampak. Contohnya bangunan sekolah kita, ruangan kelas kita. Kemudian modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam itu ya lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita yang menunjang kegiatan program pembelajaran. Kemudian ada modal politik. Nah ini yang kadang-kadang saya tuh awalnya modal politik apa? Oh ternyata modal politik itu adalah kebijakan yang diambil baik oleh itu kepala sekolah sebagai pemimpin atau kepala desa atau camat atau wali kota atau gubernur atau bahkan sampai menteri dan presiden itu yang dimana kebijakan itu mendukung kegiatan pendidikan di sekolah itu ya. Jadi bukan politik secara pragmatis ya. Nah, jadi modal politik itu kebijakan yang diambil gitu. Kemudian ada modal finansial. Kalau modal finansial kan sudah jelas ya kaitannya dengan keuangan sekolah. Kemudian modal agama dan budaya. Nah, jadi bahwa saya harus menyelesaikan modul 3.2 ini, saya dituntut untuk mampu mengidentifikasi secara kolaboratif. Jadi ada kata kolaboratifnya itu. Makanya saya undang Ibu dan Bapak. Nah, semuanya teman-teman guru sama komite ya, bersama warga sekolah lainnya. Ibu dan Bapak kan termasuk warga sekolah lainnya ya, tentang kekuatan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kita mulai dari
pertama itu modal manusia. Jadi modal manusia itu ya semua manusia yang ada di sekolah ini. Di sekolah ini kan kita yang pertama pasti ada siapa ya? Ada kepala sekolah ya, selaku pimpinan. Ada kepala sekolah. Kita memiliki kepala sekolah satu, kemudian ada ibu wakil kepala sekolah. Jadi di sekolah kita ada kita sebenarnya sifatnya diskusi aja, nanti ibu saling berpendapat saja. Kalau saya masih nanti ibu saling mengungkapkan idenya atau apa boleh ya, karena ini sifatnya diskusi. Jadi diskusi kan belum tentu saya tahu. Jadi kita sifatnya itu diskusi semuanya itu secara terbuka ya. Kemudian ada satu yang sudah saya inginkan, kepala sekolah status PNS ya, beliau pendidikannya sudah S2, ibu wakil kepala sekolah juga sudah S2. Kemudian guru kelas kita ada 13 ya? 13. Kemudian guru pendidikan agama Islam ada 2. Kemudian guru bahasa Inggris 1 orang. Pak Gali hari tahun ini guru bahasa Inggris. Makanya karena keren banget karena ada guru bahasa Inggris, nanti Ibu Nana selaku kepala sekolah yang baru kemarin sudah mengambil satu keputusan, kita akan ada English Day. Jadi nanti kalau kita ngomong bicara sama Pak Gali pakai bahasa Inggris, tapi kalau saya nanti saya akan itu dulu, takutnya saya seleo gitu. Apalagi nanti kalau guru yang dengar dia udah masternya bahasa Inggris, aduh nanti saya koreksi berkali-kali. Kemudian operator sekolah ada 2 orang ya, kemudian penjaga sekolah 1 orang. Nah kemudian jumlah siswa ini 370 ya, siswanya 370, laki dan perempuannya ini ya. Kemudian udah nanti kita intip ya, intip data yang ada di situ boleh. Kemudian ada komite sekolah, komite ada berapa ya di dalam kepengurusan komite? Komite ada 26 ya. Berarti dari 13 rombel. Nah, dari kita punya 13 rombel, anggota komite ada 26. Dengan ketua komitenya siapa ya? Ibu Herlin. Wakilnya? Ibu Cesi. Oh, Ibu Cesi. Kemudian kita pengawas 1 orang. Sudah cukup sih kayaknya kalau manusia ya. Nah cukup. Kemudian nah ini modal sosial. Kalau modal sosial itu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial kita. Ada RT, ada Jumantik ya? Puskesmas, jasanya. Kita ini dulu deh, nanti bisa. Kita punya gedung sekolah dengan berapa ruang ya? 8 ruang kelas ya? Ruang kelas di seluruh. 7 ruang kelas, 1 ruang ANBK, 1 ruang guru, 1 perpustakaan ya. UKS, sekolah, musola,
dinas. Oh iya, kantin bisa. Kemudian ada kamar mandi dulu. Itu modal fisik yang ada di Nah, ini ada yang ada di dalam lingkaran sekolah kita. Nah, sekarang jadi di dalam pemetaan aset itu dibagi dua itu bahwa aset yang dimiliki oleh sekolah itu tidak melulu yang melekat di sini gitu. Bisa juga hal-hal di luar sini ya, di lingkungan sekitar sini gitu. Misalnya di sekitar area Mampang atau Jakarta Selatan yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran. Taman Telon itu. Oh, Taman Telon beda, RPTRA beda. Berarti ini bukan cuma Taman Telon saja. Berarti Taman Telon itu masuk RPT ya. Nah, kemudian ada lagi isu kan masuk di Mampang ya? Ya, masih apa sih? Museum Satria Mandala. Museum Polri tapi nggak masuk sini ya? Kita tak masukkan bayoran. Kemudian termasuk tempat ibadah itu juga bisa untuk puskesmas nanti masuknya di modal sosial. Masuk apa? Boleh? Boleh. Iya. Apalagi itu sangat dengan sekolah kita. Ya, karena kan ternyata kan murid-murid kita juga banyak yang beribadah di sana. Kemudian apalagi yang bisa dimanfaatkan? Gampang bisa. Mampang. Nanti masuk ke modal sosial. Bisa. Oke. Ya ini berarti ada Taman Telon sama museum kali ya, sama masjid. Pasar bisa, karena pasar kan bisa untuk area pembelajaran ya. Pembelajaran, jual beli, mengenal uang, kemudian berinteraksi secara sosial juga bisa. Pasar kecil ya. Supermarket. Ini supermarket. Sudah super kecil ya, supermarket kecil. Kadang-kadang ya. Super sudah top, supermarket. Jadi minimarket. Berarti ada Taman Telon, Museum Satria Mandala ya. Pak Gali biasanya senang ke taman-taman. Kan ada tamannya favoritnya Pak Gali. Taman itu kan namanya apa ya? Oh iya. Taman Surga. Taman Pondok Karya di area apa? Oh, udah lapangan
belajar di sana ya. Tapi semenjak Pak Khalid jadi guru bahasa Inggris kita jadi nggak pernah ke sana. Ya. Ya Gormapa bisa tapi sudah ya. Lawan sekarang bisa untuk belajar mengenal berbagai macam kalau murah sudah pindah-pindah dulu. Sekarang nggak tahu titiknya di mana. Pengen banget. Ya, kapan-kapan kita ke Jenggot ya. Nanti ini kan kita kan P5-nya kan ambil lokal kan ya bisa banget gue. Bisa ya. Apa saja tuh bisa dikaitkan dengan belajar. Oke, kita lanjutkan tadi modal sosial yang sudah sebelumnya kita lewati ya. Tadi Bu Yuli ada puskesmas ya, Bu Yuli ya, ada Jumantik ya. Jumantik juru pemantau jelentik. Jumantik Satpol PP, PPSU. Kemudian apa lagi? Dampak belum kita pernah mampir. Polsek juga bisa. Kemudian ini ya kita kan sekolah kita kan sering banget mendapat kejuaraan itu di bidang bela diri ya. Itu juga organisasi itu kan pasti ada ya organisasi ininya ya. Organisasi 4I namanya 4I. Ikatan Pencaksilat Indonesia ya. Ternyata, kenapa ini disebut pemetaan? Salah satunya seperti itu bahwa organisasi kegiatan keolahragaan itu pun ternyata anak-anak kita itu kan ikut walaupun itu di luar yang diselenggarakan oleh sekolah, tapi kan sering sekali kemudian beberapa tahun ini kita 5 kasus sekali gitu ya yang aktif di luar gitu. Ternyata kan membawa nama baik sekolah juga. Dan itu sertifikatnya itu bisa dipakai untuk proses pendaftaran PPDB yang edukasi partisipasi 56 itu untuk lewat jalur prestasi ketika nanti SMP. Dan itu di sini tuh sudah banyak sekali ya. Jadi sudah apa ya? Kira-kira ada apa lagi selain itu? Damkar sudah ya. Grup pengajian juga sebenarnya macam nanti masuk ke kegiatan intra populer sama ekstrakurikuler ya itu ya. Karena apa di luar sini ada, kalau memang di luar sini ada dan itu menurut saya itu juga boleh. Sekitaran sini ada grup itu ya. Kasih ada. Dan mulut kita ada yang ini ya, foto ya. Tadi belum ya. Nah, kita lanjut ke modal lingkungan alam. Jadi modal lingkungan alam ya lingkungan yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Kalau di area motor mungkin kita paling cuma taman ya, taman. Kemudian perhutan itu juga walaupun dekat kan nggak masuk area mampang ya. Kemudian taman, paling taman aja ya, taman, lapangan ini ya, lapangan futsal, kemudian masjid ya, juga masuk termasuk ke fisik dan juga lingkungan. Kira-kira apa lagi untuk Pak? Kalau kantor atau berita atau sekretariat
bisa. Bisa sekali. Oh, kan kita dulu pernah ke mana ya, Bu Yuli ya? Yang itu lah, main game sama anak-anak, sama Bu Yuli juga. Bukan racing. Itu kan anak-anak kalau di bawah sana jarang sekali main game. Bukan, di KPK juga pernah. Nggak yang di antara kita ikut syuting juga. Kamu baik dong. Antv. Iya. Nanti Bu Yuli suruh cari lagi informasi akan diskusi lagi. Kantor pos bisa. Sifatnya di sini ya. Boleh bank sampah juga ya. Ada bank sampah. Bank sampah juga bisa sebagai tempat untuk belajarnya anak-anak. Dari mulai dia memilah jenis sampah, mengenal jenis sampah, jadi dikenalkan reuse, bisa itu juga bisa di bahwa aku tuh belajar itu kalau dulu ya mungkin punya persepsi gitu, belajar itu hanya melulu tentang matematika atau ini saja. Ya, kita itu manusia itu belajar itu dengan berbagai macam ilmuwan ya, pegang uang, beli, kita juga belajar menabung juga belajar. Cacing kurikulum kan masih tidak ya, diterapkan menabung. Terus keinginannya apa ada itu kan sangat bagus sekali dari luar negeri ya, dari sampai mereka itu membuat pilihan. Kemudian modal politik, nah ini modal politik menarik ya, apalagi kita punya kepala sekolah yang baru, yang sudah beberapa yang baru, kita beberapa saja kemarin itu ibu kepala sekolah menyampaikan program-program yang bagus, sangat bagus untuk untuk kemajuan kita bersama. Jadi modal politik ya, kita lanjut ke modal politik ya, Ibu dan Bapak. Yang pertama jangan di kepala sekolah ya. Kita punya banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan ya, dari yang sudah dilakukan dan ada kegiatan yang baru. Kalau kegiatan yang sudah berjalankan ada kebiasaan ya, kebiasaan pagi, kemudian kegiatan belajar mengajar atau membangun rutinitas, kemudian ada sholat tadarus, tampilan anak. Oh ya, kita setiap 1 bulan sekali ya. Oh iya. Jadi kita setiap 1 bulan sekali itu ekspresikan diri anak-anak di ruang untuk berpenampilan. Ya, kemarin lupa kita bahas ya, kalau kita program 1 bulan sekali. Kemudian program yang ini kan mau sekarang boleh seperti itu, yang baca nyaring setiap hari apa lagi saja. Oh iya, karena ini sementara dikit ya, karena Ibu mau ada perkenalan sama memperkenalkan program yang ini beliau di sini bagus sekali. Kemudian kita sudah ada pengenalan logo baru, launching logo baru. Saya mau dipilih 1 aja tuh, pilih 1 aja. Katanya kita makan nasi kuning loh. Sebenarnya cukup itu aja ya. Jadi program yang baru nanti dari ibu kepala sekolah yang baru. Kemudian modal agama dan budaya. Jadi bahwa kebudayaan, agama yang ada di lingkungan sekitar sekolah itu juga merupakan aset bagi sekolah. Karena apa? Karena agama dan budaya itu membentuk karakter anak.
Jadi ibu dan bapak bahwa untuk membentuk karakter anak itu tidak semuanya tuh diserahkan ke sekolah, itu kan tidak. Karena anak kan dari rumah, ya kan, dari rumah kemudian dia keluar bermain, bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan sekitar rumah. Jadi itu akan membentuk karakter anak juga. Dan kita kan sekolah itu salah satu misinya itu membentuk karakter yang baik. Bukan mencapai nilai setinggi-tingginya, mencapai nilai setinggi-tingginya ya gitu. Tapi kan yang utama itu anak memiliki karakter. Kemudian nanti prestasi supaya dia itu mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Tujuan dari pendidikan itu kan supaya anak itu bahagia lahir dan batin. Bahagia lahir dan batin. Kalau pintar, pokoknya dilihat dulu. Kalau kita IPK kan, kalau kuliah di atas 4 itu tapi kalau jadi jadi berarti tujuan pendidikan itu tidak bisa. Dia harus mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jadi kalau agama ya kita hidup di lingkungan yang cukup ini ya. Walaupun mayoritas ya kalau kumis sudah pasti apalagi Pak Kumis. Mas mana Pak Kumis? Kumis itu maksudnya kumuh dan miskin. Ya di tengah-tengah kita yang lingkungannya pada penduduk Kumis gitu. Ya ini adalah tantangan buat kita. Tapi kenyataannya kan sekolah kita bersih ya. Sekolah kita bagusnya kita bisa ukur kok, gitu kan? Kita bisa ukur. Kenapa? Artinya beberapa tahun yang lalu kita kan pernah sempat dapat BOP kinerja yang dulu ya. Yang menyebabkan kita punya fasilitas sekolah AMBK. Oh ya tadi lupa ada fasilitas. Salah satu modal itu juga kita harus mengidentifikasi ini sendiri. Berapa banyaknya fasilitas itu yang menunjang pendidikan ya. Kita ada komputer ada berapa ya? Komputer sama 15. Tablet. Itu juga fasilitas yang ada di sekolah kita, ya, aset yang ada di sekolah kita yang berguna untuk menunjang kegiatan pendidikan. Jadi kalau ibu dan bapak ya, kalau sekolah kita tuh beruntung sekali. Kenapa? Karena kita sudah punya komputer dan laptop itu 15. Jadi AMBK kita tuh nggak pusing. Karena di sekolah lain anak-anak itu bawa sendiri. Kalau dia nggak punya dia pinjam. Kalau nggak gurunya yang pinjam. Jadi kita alhamdulillah nggak pusing-pusing itu. Dan instalasi sudah terpasang dengan bagus. Tapi sekolah yang sampai nggak punya instalasi, nah kan harus apa? Serentak. Dulu kalau wifi komputernya, internetnya bandwidthnya rendah, nggak mendukung. Jadi kita harus catering dari HP itu. Alhamdulillah kita punya ruang AMBK, alhamdulillah kita punya laptop dan komputer yang cukup memadai. Sehingga karena AMBK itu sekarang hajat besarnya pendidikan sekolah. Kenapa? Karena semenjak ujian nasional dihilangkan, kan penggantinya itu asesmen nasional berbasis komputer. Jadi nanti AMBK itu yang akan menjadi rapot sekolah kita. Rapotnya seperti apa? Bisa dilihat nanti hasilnya dari itu. Oh nggak itu semuanya, iya, karena itu memang pemetaan. Ya. Tadi lanjut ke modal agama ya. Kalau kan belum ada kelewat tadi Bu Yuli, bahwa kita tuh ada ini ya, apa? Ada itu agama tadi kita mayoritas agamanya Islam ya. Tapi tetap ya ada beberapa yang non-Islam. Kemudian ada penempatannya sama perayaan-perayaan biasanya.
perayaan yang biasa dilakukan di sekitar lingkungan sekolah sini, kegiatan apa saja? Maulid Nabi, Ramadan, tahun Islam. Oke, bisa. Pesantren kilat, santunan bisa. Itu yang ada di sekitar kita dan ada di sekolah kita, ya kan? Kemudian yang di lingkungan luar sekolah kita juga bisa, perayaan agama non Islam itu juga bisa kita ya. Nah, karena kebetulan kita kayaknya di sini ada gereja nggak Bu? Oh ya, iya, berarti ada perayaannya. Cari sekali acara perayaan itu ya. Kalau selain itu nggak ada ya di iya, kayaknya di sama teman-teman nggak ada yang pura juga nggak ada ya. Karena memang kita itu di Jakarta Selatan dan khususnya di area Bangka itu memang ke mayoritas muslim dan kental sekali ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Barangkali Ibu dan Bapak ada masukan tentang hal-hal yang boleh Bu, di sini ada ini loh, bisa digunakan manfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran anak-anak, boleh disampaikan. Di bawah itu di dalam Bangka Buntu itu ada kayak perpustakaan itu. Perpustakaan Bangka baca Buntu. itu ya. Pas mau turunan ini waktu kita buat camp Bangka Bu. Iya, Bangka itu ada yang buat perpustakaan. Oh iya, perpustakaan masyarakat. Oh iya. Ada yang perpustakaan keliling ya. Perpustakaan yang memang disusun dan dikelola oleh masyarakat. Perpustakaan, boleh perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat. Aku juga bisa. Ya memang kemarin itu kan di tugas ruang kolaborasi saya itu juga kita kan dipetakan menjadi 3 ya, karena memang peserta CGP-nya itu kan kelompok saya itu ada 10 ya, itu dari Kebayoran, Mampang, sama Setiabudi. Jadi memang di list itu dari fasilitatornya itu harus sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kayak gitu. Tapi teman saya yang di Mampang itu Pak Isra itu nggak mau dari surga saya nggak mau saya nggak mau sama cewek-cewek, dia maunya grup sama cowok-cowok gitu. Ya udah, akhirnya saya itu memetakan Setiabudi. Nah, memetakan Setiabudi kebetulan saya kan bertiga. Satu saya awam Setiabudi, nggak ngerti. Kemudian teman saya yang di Setiabudi itu hari itu ada tugas yang sekolahnya tuh ada event besar gitu, jadi dia itu nggak pegang sama sekali tuh harus bagaimana. Kemudian ada satu lagi teman saya, tapi dia juga sibuk dan dia juga nggak ngerti sama sekali gitu. Akhirnya saya geret-geret Bu Eva, saya bagi-bagi duduk di sebelah saya, dan diem aja, nggak usah kemana-mana Pak. Saya mau tanya-tanya tentang Setiabudi gitu. Karena kan sekolahnya di UNJ ya, kemudian ngajar di lab school itu lama, ya kan apa ya, di lab school ya. Jadi
Oh iya, ini keren. Oh, nggak cuma Bu Eva yang di Setiabudi, Bu Eva juga. Iya. Oh iya, zaman kedubes belum jadi kata Pak Sihari. Sudah. Masa? Ya pasti sudah ada. Nah, kemudian akhirnya teman saya itu karena saya sudah Pak Ilian Setiabudi, dia Mampang. Iya memang kalau area Mampang itu sedikit. Jadi ketika kita kumpul pun ya nggak ada yang dibahas. Yang dibahas semua ya khusus itu kemudian pabrik tahu. Karena di pinggiran apa itu sungai itu kan itu ya memang areanya sempit ya. Kita maksudnya nggak banyak ini ya Bu Yuli ya. Nggak banyak gedung-gedung. Gedung pemerintahan juga nggak ada ya kan, kecuali kelurahan sama kecamatan itu. KUA. KUA kecamatan kan berarti kan? Ya karena memang kecamatan gitu kalau yang level itu. Bu Emma sudah tahu KUA-nya. Oh iya. Udah daftar kemarin ya? Ini tahu banget ini. Tahu banget. Sombong ah. Ini gimana jadinya? Ini dulu apa Yuli dulu? Saya dulu. Oke. Kira-kira mungkin sudah ya, sudah semuanya ya, karena memang Mampang itu nggak terlalu banyak fasilitas gimana? Oh ternyata ada RPTRA di Gang Jati, Pak Gali malah tahu nih. Tapi kan masuk Mampang-Perapatan dengan mata, karena kan juga skupnya satu kecamatan. Terima kasih. Sepertinya sudah ya semuanya ya. Kira-kira ada masukan lagi Ibu dan Bapak? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhirnya mendapatkan banyak gambaran ya tentang area Mampang yang banyak yang tidak saya ketahui. Contohnya tadi Pak Gali bilang RPTRA di Gang Jati ternyata ada, juga ada kantor imigrasi gitu, dan lain-lain ya. Tadi ada perpustakaan juga yang Bu Yuli sampaikan yang dikelola oleh masyarakat. Ternyata perpustakaan itu juga salah satu ini gitu yang menunjang kegiatan bisa anak itu ininya semakin bagus, literasinya, minat bacanya lebih bagus dari perpustakaan itu. Oke, ya, saya sudah mengambil kesimpulan semuanya, sudah saya catat semuanya, tidak perlu saya bacakan. Kaitannya dengan waktu, karena kita juga masih ngajar. Yang jelas saya sampaikan terima kasih sekali Ibu dan Bapak ya semuanya. Terima kasih sekali saya sampaikan ke ibu kepala sekolah mendukung support saya. Jadi saya itu satu-satunya CDP yang kalau lagi pendampingan individu ke sini itu kan ada pengajar praktik, saya itu harus membuat LPJ itu 3 kali. Jadi kepala sekolahnya. Jadi saya selalu bilang ini kepala sekolahnya masih yang ini ya, nama 3 kali minta nomor NIP sama nama lengkap. Jadi kan saya waktu pendaftaran ada Dunia, kemudian Pak Karto, kemudian Bunga, dan 3-tiganya alhamdulillahirobbilalamin. Saya terima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendukung saya, mendoakan saya. Mudah-mudahan setiap langkah yang saya jalani Allah mudahkan, Allah lancarkan. Dan kemudian mungkin kemarin sebenarnya waktu itu saya
saya ingat sekali ya waktu proses pendaftaran itu kan hari terakhir kita ada sosialisasi karena kita yang berminat mendaftar di program guru penggerak itu termasuk kecil. Jakarta Selatan itu rendah itu. Jakarta bukan cuma Jakarta, salah satu Jakarta rendah itu. Jadi kita dioprak-oprak. Kalau dioprak-oprak itu bahasa Jawanya apa ya? Ayo daftar, ayo daftar gitu. Kemudian daftar hari terakhir, nah itu juga yang supaya Bu Destri. Karena alhamdulillah kita daftar bareng-bareng waktu itu. Alhamdulillah lolos. Kemudian Bu Imas yang beliin materi ke saya, Bu Destri yang nyiapin berkas-berkasnya. Orang sudah di-scan, saya tinggal unggah aja. Saya di terakhir saya ngisi iseng, saya ngisi iseng dari jam 3 sampai jam 12 kurang 15. Nah, alhamdulillah lolos. Mudah-mudahan setelah ini saya ingin gerakan gitu. Setelah ini semuanya ikut tergerak. Dan semuanya lolos ikut program guru penggerak karena tujuan utamanya itu menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Paling tidak kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita kepada murid itu, bahwa selebihnya itu bonus. Walaupun jadi alhamdulillah, kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Itu ilmunya banyak sekali Ibu dan Bapak. Jadi bagaimana kita mengelola siswa, ya pokoknya banyak sekali ilmu baru ya. Ada budaya positif di sekolah yang harus dikembangkan, dan itu ada tentang kebutuhan hidup manusia, banyak sisi psikologisnya gitu yang kita pelajari. Ada potensi sosial emosional, kemudian ada teknik coaching itu bagus sekali gitu, bahwa kita ketika berrelasi dengan teman sejawat, ada hal-hal yang kurang ini kita harus tanggap, ya kan, kemudian solusi yang harus datang dari bulan segitiga responsusi juga penting sekali. Jadi banyak sekali mengenal ilmu baru. Jadi hal-hal yang sebelumnya kita tidak ketahui di program ini, saya jadi tahu. Itu paling tidak memperdalam ilmu baru, bukan memperdalam, ya menemukan ilmu baru itu. Mungkin sebenarnya ada hal yang sudah kita pelajari ketika masa kuliah, tapi di sini lebih spesifik lagi seperti itu. Sekali lagi pokoknya terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah saya yang baru, Bu Yuli yang membersamai saya dari proses pertama. Kemudian teman-teman juga, ayo Yuli aku mau diseminasi budaya positif, ayo teman-teman, dia yang ikut koprak-koprak. Nanti saya nggak ngerti deh bahasa koprak-koprak itu apa sebenarnya. Nyuruh apa aja. Ayo Bu Nur mau diseminasi budaya positif, ayo kumpul. Iya. Tergerak. Yang kalau mengucapkan jargon bergerak menggerakkan yang keren banget itu suaranya Bu Yuri. Kalau dibikin patung juga cakep. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kemudian hari ini saya mengumpulkan ibu komite dan hadir di sini, itu satu kebahagiaan yang tidak terkira buat saya. Kenapa? Karena saya merasa diterima. Gitu. Saya merasa diterima ya untuk mendukung kegiatan ini. Ibu dan Bapak bersedia hadir di sini, meluangkan waktu yang tadi harusnya mungkin ayah-ayah di rumah ya, atau punya kesibukan lain, tapi meluangkan waktunya untuk saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada semua yang ada di sini. Semoga semuanya menjadi amal ibadah dan semoga berbalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa kita. Akhir kata, saya akhiri kegiatan ini dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alhamdulillah alamin, dan kita tutup dengan alhamdulillah. Kata Pak Iza tadi udah diskusi Kakak main salah, hey. Mau bikin apa Len, mau bagaimana Len? Nona pun belis mahal, kakak setengah mati Kakak sujaga nona dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pun belis mahal, kakak main salah. Kakak main salah. Bapak mama suruh kakak